rasa pada nuansa fi'il madhi yang sekarang dan yang akan datang bukan selesai, sehingga akal budi kita untuk mendayagunakan pada ilmu pengetahuan itulah sangat penting daripada hanya pada nilai duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Kita selalu untuk membahas tentang Islam dari perspektif yang lain. Pada kali ini adalah tema tentang Islam rasional. Jadi membahas bagaimana Islam dari sudut pandang arti dari rasional atau logik dari segi dunia alam pikiran. Kalau kita identifikasi Islam rasional ini, tokoh yang melopori awalnya yakni dari Profesor Harun Nasution. Beliau mencoba untuk menggambarkan atas Islam rasional. Salah satu gambaran atas ini, Harun Nasution ini mendasarkan atas akal budi itu mempunyai dasar, mempunyai justifikasi, mempunyai wilayah, yang mana di dalam Al-Quran dan Al-Hadis juga sangat memberikan apresiasi atas akal budi untuk mampu didayagunakan. Melihat pada wilayah ini sangat dekat dengan wilayah sejarah di Yunani, dari sejarah tentang filsafat yang sangat identik dengan dasar pemikiran yang rasional. Nah, dari gambaran ini kalau kita lihat flashback tentang sejarah di Yunani, terasa Islam yang dahulu tentang pendayagunaan atas alam pikiran hingga juga meminjam peradaban di Yunani. Bagaimana daerah-daerah Islam yang dahulu, misalnya istilahnya itu Alexandria, yaitu sekarang dikatakan Mesir, itu juga membahas tentang bagaimana rasionalitas akal budi dapat digunakan. Nah, pada wilayah ini adalah kita mencoba untuk Profesor Harun Nasution ini, beliau ingin menitik beratkan lagi bagaimana akal budi itu digunakan. Dengan makna atas akal budi yang mempunyai arti apresiatif atau diapresiasi oleh Al-Quran hadis. Ini pada zaman Islam klasik dahulu, para filsuf Islam misal Al-Farabi, Imam Ghazali, tokoh-tokoh filsuf dari Islam berkembang pesat. Jikalau pada makna rasionalitas itu adalah pada peradaban Yunani, apakah Islam itu secara mentah-mentah mengambil dari pemikiran Yunani? Menurut dari Profesor Harun Nasution, tidaklah begitu. Akan tetapi bagaimana cara atau konstruk dari pemikiran rasional dari peradaban Yunani diambil untuk diinterpretasi ulang atau dikonstruk, untuk direkonstruksi lagi, yang mana pada gambaran Profesor Harun Nasution, filsafat yang pada Yunani yaitu terasa dari rasionalitas yang bersifat sekuler, yakni bersifat menjauhi atas agama, menjauhi atas dalih-dalih yang sesuai dengan atas Tuhan. Nah, filsafat atau berpikir rasional yang ada pada dunia Islam, pada Islam klasik dahulu, yakni mempunyai istilahnya itu pemikiran yang menggambarkan filsafat yang mendahulukan atas sifat agamisnya, yang mana
itu ada penopang atau mempunyai paradigma sendiri, yakni dari Al-Quran dan hadis. Pengembangan atas akal budi itu tidak lepas hingga tidak sesuai dengan Al-Quran hadis, maksudnya begitu. Sehingga filsafat atau Islam dari gambaran Islam yang di zaman klasik dahulu adalah pengembangan tentang Islam rasional, yang itu memang telah diapresiasikan atau diberikan wilayah oleh Islam. Selanjutnya dari Prof. Harun Nasution ini memberikan gambaran pula perkembangan dari Islam rasional atau pendaya gunakan akal budi mulai turun, mulai tidak diberi ruang, sehingga pada era Islam zaman pertengahan, pemikiran tentang rasionalitas, pemikiran yang sangat pada nilai filosofis itu diambil oleh Eropa. Jadi perkembangan Eropa mulai pesat hingga sains dan teknologi itu di Eropa habis-habisan. Dan pada zaman itu konstruk yang digunakan adalah Islam yang tradisional, mulai menjauhi bagaimana akal budi itu didaya gunakan. Itu adalah zaman yang kita kerasa sampai sekarang, sehingga kita menikmati hasil-hasil karya yang dinilai adalah Islam yang stagnan, Islam yang tidak mau produktif atau mempunyai gambaran baru. Di dalam Al-Quran, kalau kita lihat diksi-diksi yang sering kita dengar, misalnya tafakkar, tadabbur, ya fahima atau yang lainnya, itu kan identik dengan kita untuk berpikirkan. Sehingga dengan gambaran afala tafakkarun, afala tadabbarun, dan identik dengan lafaz dalam Al-Quran itu kan sangat terasa pada fi'il. Kalau kita lihat gramatikanya, itu terasa pada nuansa fi'il madi yang sekarang dan yang akan datang, bukan selesai. Sehingga akal budi kita untuk mendaya gunakan pada ilmu pengetahuan itu adalah sangat penting daripada hanya pada nilai duniawi. Dan kalau kita ketahui pada nuansa ilmu pengetahuan, ini kan kita dituntut untuk juga ya mendaya gunakan akal budi kita, hingga perlu untuk memang mengkaji tentang filsafat, yang memang kajian itu kajian untuk orang-orang yang sudah selesai pada ya dasar-dasar dalam Islam. Nabi, kalau kita lihat segi hadis, Nabi Muhammad juga pernah mengatakan la dina liman la akalalah. Jadi tidak ada agama sampean, la dina liman la aklalah. Jadi tidak ada agama gambarannya itu pada orang yang tidak berpikir. Selanjutnya dari Prof. Harun Nasution ini sangat juga melihat atas ada gambaran tentang ada yang akli sama nakli, sehingga ketika membahas referensi tetap kita pada nakli bagaimana Al-Quran dan hadis. Akan tetapi dari makna interpretasi tidak mungkin kan kalau tidak adanya akal untuk mampu menjawab. Sama dengan itu, makna akal yang ditakutkan atau Islam yang rasional ada ketakutan nanti mencoba penggambaran atas suatu syariat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran hadis itu akan kontraproduktif, akan menimbulkan ketidakjelasan hingga terasa itu adalah permainan hawa nafsu. Sesungguhnya dari gambaran Prof. Harun Nasution tidak seperti itu, akan tetapi lebih terasa pada bagaimana seseorang mengetahui atas benar dan salah juga tidak hanya meluluh dari nakli yang jikalau memang tidak ada nilai relevan, sehingga makna dari nakli ini perlu untuk diinterpretasi ulang untuk diberikan arti atau makna. Dari Islam rasional yang digagas oleh Prof. Harun Nasution ini ingin
mengembalikan masa kejayaan Islam yang terdahulu, masa Islam yang telah menggelontorkan karya-karya. Nah, dari Islam yang rasional ini mampu untuk bisa menjawab segala hal. Lebih dari itu, akan juga banyak hasil-hasil karya yang itu kita elaborasikan, ataupun kita bisa mampu untuk bisa membersihkan. Misalnya kalau karya-karya dari luar itu juga akan membawa nilai-nilai tentang westernisasi, sehingga andaikan misalnya ilmu tentang psikologi tanpa diembel-embel dengan psikologi Islam, ditakutkan adalah nanti adalah di wilayah psikolog orang yang LGBT, dari analisis ya orang barat itu ya secara psikologi aman-aman aja. Dia mencoba pada wilayah itu kan mulai ya melogikakan secara rasional, sehingga umat Islam akan terpuruk dan kalah dengan narasi atau penelitian yang diambil. Ini sangat bahaya, dari bagaimana dari ruh Islam sendiri, yaitu Al-Quran hadis, itu bisa menjadi gagasan atau menjadi inti yang nanti dari gambaran-gambaran tentang orang-orang dalam wilayah ilmu pengetahuan di barat itu dapat dikanter, karena LGBT itu menjadi suatu hasil gambaran, sehingga secara psikologi juga ada pembenaran. Ini adalah kebahayaan atas ilmu pengetahuan, sehingga ada nilai ya liberalisme ilmu pengetahuan lah, atau ilmu pengetahuan yang liberal, yang sangat sekuler, sehingga jauh pada nilai-nilai Islam. Maka Islam rasional ini dituntut untuk bisa mengkanter, juga bisa mempunyai konstruksi sendiri untuk menggambarkan ketidakrasionalan atas orang-orang yang sangat banyak menggemborkan gambaran pemikiran tentang LGBT. Itu masih satu, dan ini masih panjang, dan saya cukupkan, bisa dikembangkan dengan diskusi atau dengan yang komentar teman-teman, biar kita mengetahui perkembangan wilayah Islam itu sendiri. Dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.